Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi menjelang akhir tahun ini kita akan terus diingatkan kembali bahwa kita ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Bukan karena usaha dan kuat gagah kita, tapi semua karena apa saudaraku? Karena kebaikan Tuhan. Katakan sama-sama kebaikan Tuhan. Ya, amin. Ya, sehingga kalau hidup kita bergantung kepada kebaikan Tuhan, tidak bergantung atas usaha dan kerja keras kita tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab berkata Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan apa? Tidak ada yang, sekali lagi katakan sama-sama, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lebih keras lagi, 2, 3. Sebab, amin, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kebaikan Tuhan, kita percaya dan yakin bahwa tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan bagi kita. Amin. Tidak ada pertempuran yang terlalu kuat bagi Tuhan kita. Dia adalah Tuhan dan Bapa kita yang sungguh amat baik. Dia mau anak-anaknya hidup menikmati kasih dan kebaikannya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada jemaat yang hari-hari ini Anda mengalami situasi-situasi yang tidak baik, ya, pekerjaan yang kurang baik, ya, sesuatu yang kita kerjakan kurang atau tidak atau belum menghasilkan, jangan patah semangat, jangan berkecil hati. Tetap percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Kasih tahu salam kiri kananmu, katakan jangan patah semangat, ya. Tetap semangat, semua pasti baik-baik saja. Amin. Immanuel, Tuhan beserta kita sampai hari ini. Ya, kita mau masuk bulan Natal Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita akan melihat gereja mulai akan didekor ya. Kita sudah sudah hubungi orang dekor ya, sedang dipersiapkan. Minggu depan mungkin kita sudah melihat pernak-pernik Natal di gereja kita Bapak Ibu Saudara ya. Terus asernya tadi sudah pakai baju hijau-hijau, merah-merah ya. Nah, ini saya juga pakai seragam hijau Bapak Ibu Saudara ya. Mau menyambut Natal. Ya. Natal adalah sesuatu yang membahagiakan. Natal adalah satu momen di mana Tuhan itu mengekspresikan benar-benar cinta dan kasih-Nya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini dengan tema kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mari kita katakan sama-sama judul firman Tuhan pagi hari ini, 2, 3. Kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran. Kita tahu kalau kita baca kalimat ini, kita ingat ayatnya. Ini adalah ayat pokok dasar dari kehidupan jemaat di tempat ini. Ayatnya di mana Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Selain hamba Tuhan ya. Ada yang tahu ayatnya? Ini ayat pokok, ayat emasnya jemaat di tempat ini. Di mana Bapak Ibu? Roma pasal 5 ayat 17 ya, nanti kita akan baca sama-sama. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya itu diingatkan oleh Tuhan tentang perkataan Yesus ya. Mari kita akan baca sama-sama. Ya, saya takut kelamaan pengantarnya nanti enggak keburu selesai ya Bapak Ibu. Nah, Lukas 5 ayat 36, saya diingatkan dengan ayat ini sebelum kita masuk di Roma 5 ayat 17. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, ya. Tidak seorang pun mengoyakkan sarip kain dari baju yang baru ya, untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang tidak akan cocok ya, kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, pernah enggak kita ngalamin ya, biasanya sih celana jeans ya. Celana jeans itu kan kita sering pakai, lama kelamaan dia akan rantas ya. Dia mulai gampang sobek, lalu kebanyakan orang termasuk saya pernah juga, kita tambal. Pertama kita jahit dulu Bapak Ibu Saudara ya, dijahit, selesai kita pakai ternyata robek lagi, ya kan? Pernah nggak ngalami kayak gitu Bapak Ibu? Pernah ada yang ngalamin gitu ya? Kita punya celana atau celana jeans,
sudah robek, ya kita jahit, ternyata kainnya yang bermasalah, jadi gampang robek lagi. Nah, yang terakhir biasanya solusinya dari tukang jahit adalah dipotongkan kain, lalu ditutup Bapak Ibu Saudara, dan dijahit lagi. Ya, nah biasanya kalau kain awalnya itu celananya memang sudah nggak bagus, itu justru akan tambah robek lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah saya kalau udah gitu biasanya tak potong aja jadiin celana pendek Bapak Ibu ya. Nah ini perumpamaan yang Yesus beritahukan. Tidak mungkin orang mengambil secari kain yang baru lalu ditempelkan di kain yang lama. Karena itu akan saling merusak, menghancurkan. Nah Bapak Ibu ya. Nah lalu Yesus memberikan perumpamaan yang kedua. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun apa saudaraku? Hancur Bapak Ibu Saudara ya. Nah saya juga ingatkan saudara, kita pernah nggak ngalami kita punya tas kresek ya, siapa yang suka ngumpulkan kresek di rumah ya. Yang senyum-senyum mungkin sama ya. Nah istri itu juga rosok disimpan, tas apa disimpan, saya bilang sudah banyak ini ya. Nah satu kali ada tas kresek yang memang nggak bisa disimpan Bapak Ibu Saudara, dia akan hancur dengan sendirinya. Nah kalau tas kresek yang demikian Anda mau taruh barang-barang di situ nggak akan bisa Bapak Ibu Saudara. Tas itu akan hancur karena tidak bisa menahan beban barang itu dan barang itu juga mungkin akan jatuh dan rusak. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sebuah ilustrasi yang Tuhan ingatkan kepada saya. Ya, saya ingin menguatkan kembali jemaat. Ya, saya tuliskan ini di warta jemaat kita masing-masing. Ya, Anda bisa baca lagi. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pesan-pesan dari rohaniawan untuk jemaat. Anda bisa buka warta. Halaman pertama itu selalu ada pastor note atau catatan hamba-hamba Tuhan untuk kita semua. Ya. Saya ingin mengingatkan jemaat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan anggur yang baru? Apa yang dimaksud dengan kain yang baru? Anggur yang baru adalah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia datang membawa hidupnya yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah firman inilah yang kita sampaikan kepada jemaat. Firman tentang kasih karunia. Firman tentang kebaikan Tuhan. Hati Tuhan yang ingin menyelamatkan saudara semua di tempat ini. Dari setiap situasi yang seringkali kita tidak bisa untuk melawannya, kita tidak bisa untuk menyelesaikannya. Jangankan menyelesaikannya, kita mungkin lemah, khawatir dalam menghadapinya Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Yesus datang untuk kita, dia mau berkata bahwa peperangan kita bukanlah bagian kita. Peperangan kita, pergumulan kita itu adalah bagiannya Tuhan. Amin. Anggur yang baru tidak berbicara lagi tentang usaha kita. Tidak lagi berbicara tentang upaya kita Bapak Ibu Saudara. Anggur yang baru berbicara tentang pekerjaan Yesus Kristus di dalam kita. Dia mau bekerja dalam hidup kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau memulihkan kita. Amin. Kok kayaknya serius-serius semua. Serius kedinginan atau serius ngantuk ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu, inilah hati Tuhan. Tuhan nggak mau, Tuhan sedih ketika melihat anak-anaknya berjuang begitu rupa. Sementara mereka memiliki Bapa yang sungguh amat baik, Bapa yang sungguh amat kaya, Bapa yang sempurna, yang sangat mengasihi kita. Tuhan sedih ketika melihat anak-anaknya nggak berani datang mendekat kepada dia. Karena anak-anaknya terlalu fokus kepada perbuatannya, kepada kelemahannya, kepada dosa-dosanya. Sementara Alkitab berkata bahwa semua dosa pelanggaran kita sudah dilupakan oleh Tuhan. Dan dibuang jauh-jauh ke dalam tubir laut. Amin. Mengapa Tuhan yang tidak mengingat-ingat, Anda masih mengingat-ingatnya Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan iblis mendakwa kita. Amin jemaat. Amin. Ya. Hari ini izinkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anggur yang baru itu melimpah dalam hati kita. Apa yang dimaksud dengan kantong yang tua? Kantong yang tua adalah mindset, pola pikir, hati yang lama. Hati yang masih fokus kepada perbuatan kita. Hati, pikiran yang masih fokus kepada usaha kita. Kok bisa cuman berdoa dan percaya saja? Gak mungkin. Kita mesti melakukan sesuatu untuk supaya banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Yesus masih memiliki
kantong anggur yang tua. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga firman yang disampaikan itu tidak pernah berdampak dalam hidup mereka. Alkitab berkata firman itu menjadi sia-sia, tidak membawa dampak apapun. Tapi saya percaya bagi jemaat di tempat ini firman itu sangat berdampak bagi kita semua. Amin. Amin jemaat. Kenapa? Karena setiap minggu, setiap hari Anda selalu disadarkan, diingatkan melalui renungan-renungan firman yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya kita tidak lupa bahwa kita hidup hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau hidup Anda berdasarkan pada hal-hal itu, percayalah Anda akan menjadi orang-orang yang sangat kuat dalam menghadapi kehidupan yang ada hari ini. Amin. Kenapa? Karena kita tahu bagi kita semua masalah terlalu sulit dan berat. Bagi kita tidak mungkin mampu untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Tapi kalau Anda bersandar kepada Tuhan, Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan karena Anda tahu Dia sangat mengasihi Anda, maka Anda tidak takut tentang apapun juga. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bisnis, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, sedang kacau dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan pernah menyurutkan langkah kita. Amin. Ya. Bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus tidak ada yang, amin jemaat. Nanti aja kita nyanyi ya, jangan sekarang. Ngurangi jatah khotbah. Sekarang sudah ada timernya di sini. Kalau jam 9 timernya jalan. Ya, jadi pendetanya harus lihat nih timernya ya. Kurang 15 menit harus selesai. Nah Bapak Ibu, ya, saya ingin mengingatkan jemaat jangan lupakan bahwa Anda hidup di dalam era anggur yang baru. Terimalah anggur yang baru, janji Tuhan yang baru itu dengan mindset yang baru, hati yang baru. Amin. Ya, bahwa di dalam eranya Yesus, di dalam zamannya Yesus dan pekerjaan Roh Kudus ini, saya beritahukan usaha Anda tidak akan menghasilkan apapun yang baik. Justru Anda akan bingung, frustasi, Bapak Ibu Saudara, seperti kebanyakan orang-orang di luar sana. Mereka enggak ngerti. Sebenarnya ini saya jadi orang Kristen ini untuk apa? Supaya apa? Saya kurang apa? Saya pikir hidup saya sudah sangat baik sekali. Tapi kok saya jauh dari yang namanya mujizat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ya, yang paling ironis adalah gereja harus mendatangkan pendeta-pendeta dari luar negeri, dari manapun yang terkenal dengan urapan ini, urapan ini, urapan ini. Sehingga ya jemaat harus antri, harus berbondong-bondong Bapak Ibu Saudara. Padahal kita tahu di atas semua nama ada satu nama yang berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita. Siapa namanya? Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak perlu didatangkan dengan biaya yang mahal. Hari ini Yesus sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Dia hanya sejauh doa ketika Anda datang kepada Dia dimanapun Anda berada. Yesus berkata ada satu masa orang menyembah Tuhan di gunung A, gunung B, gunung C. Tapi hari ini Tuhan datang bertata di dalam hati kita masing-masing. Amin jemaat. Anda tinggal datang berdoa. Tuhan dengar setiap doa dan seruan kita. Yesus malah berkata, sampai hari ini kamu belum meminta sesuatu apapun. Bapak Ibu Saudara, saya baru diingatkan ketika saya menyampaikan kalimat ini. Saya kadang bingung, Tuhan kalimat ini kan lucu gitu. Yesus berkata sampai hari ini kamu belum meminta sesuatu apapun kepadaku. Yesus ada ayatnya di Yohanes 14 dan 15. Anda bisa temukan perkataan itu. Loh, bukankah kita ini sudah berdoa pagi, siang, malam, setiap hari untuk meminta? Kenapa Yesus berkata kamu belum meminta sesuatu apapun kepadaku? Saya baru diingatkan saat ini juga. Karena sedikit orang yang meminta kepada Tuhan bukan sebagai anak, tapi sebagai budak, sebagai hamba. Tuhan ingin kita datang meminta sebagai anak yang tahu bahwa papanya sangat mengasihi dia. Amin. Jangan ragu.
Jangan berkecil hati, datanglah kepada papamu, mintalah kepada ayahmu, karena dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin jemaat. Ya, mintalah sebagai anak. Itu yang Yesus inginkan Bapak Ibu. Ya. Nah kembali lagi, jadi Bapak Ibu Saudara, menjelang kita menutup tahun 2025 dan memasuki tahun 2026, ya, saya ingin menguatkan kita kembali. Zaman akan bertambah susah, bumi, dunia akan bertambah gelap dan jahat, kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin, orang akan mementingkan kepentingannya sendiri, dunia ini akan bertambah kacau. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan takut dan khawatir, selama Anda ingat bahwa Anda dikasih Tuhan, semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Ya. Karena itu mari izinkan kasih Tuhan setiap minggu, setiap hari itu menjamah hati kita dan pikiran kita, memulihkan kita, sehingga kita bisa menangkap setiap firman-firman yang disampaikan tempat ini dengan kantong anggur yang baru. Amin. Ya. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin jemaat. Terimalah dengan imanmu, terimalah dengan percaya Bapak Ibu Saudara. Nanti iman itu yang akan memimpin kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan jauh sebelumnya. Amin. Ya, pekerjaan yang baik apa? Apapun Bapak Ibu Saudara. Olahraga, mengelola keuangan, menabung, investasi, menyisihkan uang, menjadi berkat, memberi, semuanya. Kalau Anda sudah dipenuhi kasih Tuhan, akan mengalir dari hidup Anda pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Amin. Kalau belum, dengarkan firman lebih banyak. Ya itu. Nah, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kantongnya enggak rusak, anggurnya tumpah semua, akhirnya enggak ada hasil. Nah ini yang terjadi sekarang ini. Banyak sekali saudara-saudara kita orang yang percaya, mereka merasa sudah beribadah cukup baik, mereka sudah melayani cukup baik, tetapi mereka merasa kok hidupku gini-gini aja. Nah Bapak Ibu Saudara, kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak mau Anda mengalami hal demikian. Amin. Anda digembalakan dengan 3 rohaniawan yang sangat fokus dengan kebaikan Tuhan. Karena itu kami ingin Bapak Ibu Saudara, saudara semua bisa menikmati benar-benar apa yang Tuhan janjikan itu terrealisasi dalam hidup kita semua di tempat ini. Amin. Ya, bukan hanya 1-2 orang tapi semua jemaat. Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita tutup tahun ini dengan kantong yang baru, kita masuk di tahun 2026 dengan kantong yang baru juga. Amin. Ya. Tapi tema tahun 2026 bukan kantong yang baru ya, tolong dicatat ya. Ya, sudah ada. Ya, saya akan share dengan rohaniawan. Ya, kita akan memasuki tahun 2026 dengan lebih tajam lagi, lebih kuat lagi, lebih cepat lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua itu ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu, apa saudaraku? Baik. Banyak orang takut dengan sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara. Mereka seringkali memakai pengalaman-pengalaman, kejayaan di masa lalu. Mereka pikir pengalaman itu adalah guru yang berharga. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang berharga itu adalah AI ya. Kemarin Google, sekarang AI. Bukan pengalaman kita. Ya, semua sudah berubah, tapi yang luar biasa adalah tetap anggur yang baru. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu kenapa waktu Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur di kota Kana, lalu orang berkata, bukankah orang biasa menghidangkan anggur yang baru dulu baru anggur yang lama, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang ini berkata, sampai saat ini engkau memberikan anggur yang terbaik. Ini ceritanya di sini, Bapak Ibu Saudara. Ternyata pada zaman itu mereka suka sekali dengan anggur yang tua, karena anggur yang tua itu fermentasinya sangat bagus dan rasanya enak. Nah, mereka seringkali menolak anggur yang baru. Tetapi mereka kaget pada waktu itu, kok enggak ada anggur lama, anggur baru. Bukankah anggur yang lama sudah habis? Ya, tapi rasanya kok tambah lebih enak lagi. Dan anggur yang baru itu berbicara tentang Yesus yang datang bagi kita. Amin jemaat. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuangkan anggur baru ke dalam kantong yang lama. Karena kasih karunia tidak bisa ditampung dalam pola pikir yang masih terikat kepada usaha manusia. Amin. Untuk menerima musim yang barunya, anggur yang baru, biarkan hati kita diperbaharui,
dipenuhi oleh kasih-Nya terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Enggak usah bingung, enggak usah ngomong kok yang si A cepet banget ya diberkati Tuhan, cepet banget ya ngalami terobosan Tuhan, kok aku ini lama sekali. Bapak Ibu Saudara, tenang, sabar, Tuhan lagi mau menata hatimu. Amin. Ya, kenapa? Karena seringkali hati kita terjebak, kadang percaya kepada Tuhan, kadang mikir apa yang harus saya lakukan. Nah, Tuhan mau hati kita sepenuhnya hanya fokus kepada Yesus saja. Amin. Nanti kalau hati kita sudah fokus kepada Tuhan, semuanya akan mengikuti. Amin jemaat. Ya. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi, katakan sama-sama, jauh lebih besar lagi. Ya. Atau bahasa lainnya adalah jauh lebih hebat lagi, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang dulu begitu luar biasa mengerikannya karena kesalahan Adam dan Hawa, semua orang menjadi orang-orang berdosa. Maka ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Kasih karunia Allah dan anugerahnya. Katakan kasih karunia Allah dan anugerahnya. Yang dilimpahkannya atas semua orang Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali aliran universalisme ini Bapak Ibu Saudara berhenti di sini saja. Oh Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Mereka memotong kalimat terakhir. Katakan sama-sama 2, 3. Karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Dia harus lewat Yesus Kristus supaya diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Gak ada jalan yang lain. Harus lewat Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau karena pelanggaran satu orang yaitu Adam dan Hawa, semua orang menjadi orang berdosa, maka ada sesuatu yang lebih hebat lagi dari Tuhan, yaitu apa? Karena satu orang yang bernama Yesus, maka semua orang yang percaya kepada Yesus, dia beroleh pembenaran, dia diampuni, dia dibenarkan. Amin. Bukankah ini kabar sukacita? Amin jemaat. Bapak Ibu Saudara, sangat mengerikan kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab hidupmu ditentukan oleh usahamu. Seberapa kuat kita bisa bekerja, seberapa hebat kita bisa bekerja. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, kita bersyukur karena Yesus Kristus hari ini apa yang Adam melakukan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dosa sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Hidup kita ditentukan oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan oleh usaha dan kerja keras kita. Sehingga ketika satu kali Anda jatuh sakit, Anda lemah, Anda nggak bisa bekerja hari itu, Anda nggak usah berkecil hati. Tuhan sanggup memberkati Anda dari banyak cara. Amin. Pekerjaan itu hanya salah satu cara Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir pekerjaan Anda itu satu-satunya jalan untuk Tuhan memberkati kita. No, itu tipuan si iblis. Saya beritahukan, Tuhan pernah berfirman, kalau tidak ada yang bisa memuji Tuhan, maka Tuhan bisa jadikan batu untuk memuji Dia. Amin. Artinya apa? Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memberkati kita. Amin. Salah satunya dari pekerjaan, tapi kalau pekerjaan saudara terganggu, jangan berkecil hati. Tuhan bisa berkati saudara dari caranya yang luar biasa. Amin. Ya. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang karena dia lebih besar. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Nah Bapak Ibu Saudara, karena dosa Adam, dunia ini dihukum. Semua orang tanpa mereka sadari, mereka hidup di dalam kuasa dosa yang menghukum mereka. Kuasa hukum itu menekan, menuntut, mengikat, membatasi Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini banyak orang hidup di dalam kuasa dosa. Mereka rasanya terbatas, mereka rasanya selalu terintimidasi. Ya, umur sudah segini, kerjaan gak jelas. Ya, nanti gimana anak-anak sekolahnya,
SMA-nya, belum lagi kuliahnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti gimana masa depan anak saya? Saya sebagai orang tua sampai hari ini belum bisa mempersiapkan, tabungan gak ada, ya. Uang menipis, malah utangnya yang melebar, Bapak Ibu Saudara. Gimana nanti? Nah, ini suara-suara penghukuman. Tapi hari ini Anda bisa berkata, berdiri tegak, saya adalah orang yang dikasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. Tetapi anugerah kasih karunia tetapi penganugerahan karunia, anugerah atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan apa Bapak Ibu Saudara? Pembenaran. Anda lihat orang yang terhukum dengan orang yang diampuni. Lebih bahagia mana Bapak Ibu Saudara? Halo? Lebih bahagia mana? Bahagia dihukum atau diampuni? Diampuni Bapak Ibu Saudara. Nah itulah Anda dan saya hari ini. Berbahagialah, bersukacitalah, tersenyumlah. Anda sudah sepenuhnya diampuni. Loh yang aminnya kok sedikit. Ya. Berbahagia, kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bapak Ibu Saudara jangan kaitkan, nah ini tadi ya, menangkap anggur yang baru dengan kantong yang lama. Banyak orang takut dengan Injil kasih karunia karena mereka berpikir, wah Injil kasih karunia itu adalah izin orang untuk berbuat seenaknya. Ya. Bayangkan kalau orang disampaikan kabar bahwa Tuhan mengampuni mereka, Tuhan sudah menyelesaikan dosa-dosa mereka. Apa yang terjadi? Mereka akan menjadi liar, mereka akan berbuat dosa seenaknya. Itu orang-orang yang menangkap anggur yang baru dengan kantong yang tua. Bapak Ibu Saudara saya percaya Injil kasih karunia berkuasa untuk mengubah menyelamatkan orang. Amin. Ya. Nah, wah Injil kasih karunia mengajarkan orang malas-malasan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bapak Ibu Saudara, giliran mereka sukses dengan usahanya mereka enggak percaya itu. Tapi waktu mereka terjatuh terpuruk, usahanya semua mentok. Pak Pendeta ngomong, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dia orang yang pertama teriak, amin. Ya. Manusia bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah, amin. Bahkan Tuhan berkata, sekalipun kita tidak setia, dia Tuhan tetap setia untuk kita. Amin jemaat. Ya. Jangan gantungkan imanmu, kekristenanmu kepada kesetiaanmu. Karena itu akan membuat Anda terpuruk menjadi orang-orang Kristen yang tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tapi gantungkan hidup kekristenanmu, imanmu kepada kesetiaan Tuhan. Amin. Karena kesetiaan Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Dia taat, setia sampai mati di atas kayu salib. Amin. Kesetiaan kita enggak terbukti. Kesetiaan kita itu berubah-ubah Bapak Ibu Saudara. Kadang baik kita setia, kadang enggak baik kita enggak setia. Tapi Tuhan bukanlah seperti kita. Dia setia sampai mati. Di mana saudaraku? Di kayu salib. Untuk menyelamatkan saudara semua. Karena itu hari ini gantungkan hidupmu kepada kesetiaan Tuhan yang sudah selesai. Amin jemaat. Sebab jika oleh dosa satu orang, nah ini Roma 5 ayat 17 yang saya katakan, ini adalah ayat emas kita Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat CKI Puri Marina mesti hafal ayat ini ya. Jadi Anda harus hafalkan ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang sungguh indah. Anda akan melihat kasih Tuhan yang begitu sempurna itu dari satu ayat yaitu Roma 5 ayat 17. Sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Nah ayatnya ini kayak ayat kembar gitu Bapak Ibu Saudara ya, ayat kembar. Jadi di dalam Alkitab kita itu ada dua ayat intisari. Kalau Anda mau tahu apa yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu, itu temanya apa, kesimpulannya apa, ya dua ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 5 ayat 17 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih hebat lagi, lebih besar lagi, lebih benar lagi mereka yang telah menerima apa saudaraku? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan apa saudaraku? Akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu siapa namanya? Yesus Kristus. Kenapa gereja ini harus memberitakan Yesus, meninggikan Yesus dan terus menyuarakan nama itu?
Karena tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya saudara bisa diselamatkan. Kecuali hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bukan nama Vincent, bukan nama Didi, bukan nama Pak Yakub. Bukan nama orang-orang terbaik di sekitar kita. Tapi hanya oleh nama Yesus. Amin jemaat. Hari ini hapus semua nama orang-orang baik dalam hidupmu. Bukan terus gak mengingat kebaikan mereka. Maksudnya hapus dari daftar 911 Anda. Maksudnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada keterpurukan. Ya, P3K Bapak Ibu Saudara. Hapus nama-nama itu. Taruh nama satu-satunya yaitu Yesus dalam hidupmu. Amin. Dalam situasi apapun berserulah kepada Yesus. Pak, sudah berseru belum dijawab. Sampai hari ini belum dijawab. Terus berseru. Percayalah firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kalau dia berjanji dia akan menyelamatkan, kita pasti diselamatkan. Amin jemaat. Cuman cara Tuhan menyelamatkan itu macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ada yang Yesus datang, kamu mau sembuh, mau Tuhan langsung sembuh. Ada yang datang sama Tuhan, Tuhan hambaku sakit, ya udah pulanglah ke rumahmu. Waktu dia pulang, barulah hambanya sembuh. Ada yang harus nunggu sampai mati 3 hari 3 malam. Lalu Tuhan tidak hanya menyembuhkan tapi membangkitkan dan menghidupkan. Ada kalanya Tuhan menyelamatkan sampai harus ada di dalam dapur perapian yang kadang rasanya takut mengkhawatirkan. Ya, kadang orang pengennya berdoa, Mbok, waktu divonis kamu akan dihukum, lalu dibebaskan, diselamatkan. Doanya kan gitu. Ternyata vonisnya tetap dibacakan. Waktu selesai dibacakan, doa lagi Tuhan, kalau bisa dibatalkan vonisnya. Ternyata enggak dibatalkan, sampai eksekusi. Besok kamu akan dibawa ke dapur perapian yang panasnya 7 kali lipat. Malam itu mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego berdoa, Tuhan, kalau memang vonis ini enggak bisa dibatalkan, tolong selamatkan kami, kirim malaikatmu, tiupi api-apinya supaya mati. Waktu kami melangkahkan kaki kami masuk, tiba-tiba apinya padam, tiba-tiba sistemnya rusak. Nah, kan gitu kadang doanya Bapak Ibu. Tapi besok pagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dijemput oleh penjaga. Dalam perjalanan mereka mungkin masih berdoa, Tuhan tolong. Kami ini kurang apa Tuhan? Kami loh suruh nyembah patung, kami enggak mau. Mereka berkata apa saudaraku waktu itu? Tuhan, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah akan menyelamatkan kami. Tapi kalau tidak pun kami tidak akan menyembah patung itu. Mungkin temennya yang dua ngomong, kowe ndadak ngomong ngono sih. Ora usah nantang-nantang ngono lho. Nah Bapak Ibu Saudara ya. Mereka doa, mereka cemas, mereka khawatir. Mereka enggak nyaman. Bahkan sampai mendekati dapur perapian, Alkitab berkata pengawal yang membawa mereka itu sudah mati terbakar loh Bapak Ibu Saudara. Jadi penjaga yang bawa mereka itu sudah mati hangus terbakar karena api ini panasnya 7 kali lipat. Anda bisa bayangkan lutut mereka keringat dingin, stres dan gak bisa mikir, kematian ada di hadapan mereka. Jelas sekali terlihat kematian itu sudah di depan mata. Bahkan mereka harus masuk ke dapur perapian itu. Dan ternyata Tuhan sudah ada di sana bersama mereka. Amin. Alkitab berkata esok paginya raja itu melihat. Ternyata di dalam dapur perapian itu 3 orang itu masih menari-nari di sana. Haleluya. Amin. Dan yang menarik adalah raja melihat, loh yang kamu masukkan berapa? Dia tanya sama penjaganya. 3 tuanku. Coba kamu lihat, kok mata saya melihat ada 4 orang di sana. Dan yang 1 orang ini berkilau-kilau jubahnya seperti anak dewa. Anda tahu dia adalah Yesus Kristus. Amin. Di titik terendahmu tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Sebab dia tidak pernah terlambat untuk menolong dan menyelamatkan saudara. Amin jemaat. Ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dalam situasi apapun. Bahkan sepertinya menurut manusia, menurut kita sudah terlambat. Kematian sudah di depan kita. Algojo sudah di depan kita. Kebutuhan yang besar itu sudah deadline hari ini.
tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Dia tidak pernah mengecewakan saudara. Siapa namanya jemaat? Yesus Kristus. Yang nanti bulan Desember kita akan peringati hari kelahirannya. Ya. Kehidupan yang penuh kuasa dimulai dengan apa saudaraku? Menerima. Ayo coba dibuka tangannya ya, menerima ya. Bapak Ibu saudara ya. Menerima dulu. Kalau menerima itu tangannya gegem apa dibuka? Hah? Loh kok ada yang gegem? Oh dibuka semua, coba cek kiri kanannya. Buka apa gegem? Buka ya, coba diangkat tinggi-tinggi. Ya menerima. Nah saudaraku, kekristenan ya hidup dengan anggur yang baru itu dimulai dengan menerima. Perhatikan ayat sebelumnya. Ya. Nah ini. Tetap maka lebih benar lagi mereka yang telah apa saudaraku? Menerima, bukan yang telah taat, bukan yang telah mengusahakan, bukan yang telah suci hidupnya, tapi telah menerima. Amin. Jadi kekristenan dengan anggur yang baru, musim yang baru itu bukan berbicara lagi usaha ketaatan kita, tapi dimulai dari cara Anda bisa menerima dulu. Ya, saya diingatkan kekristenan itu terima kasih. Amin, terima dan kasih. Gimana mau ngasih kalau belum terima? Amin jemaat. Ya, terima dulu. Ya. Nah, apa yang kita terima Bapak Ibu Saudara? Semua yang telah Yesus bayar lunas di atas kayu salib bagi kita. Amin. Ya, kesembuhan atas sakit penyakit kita. Berkat untuk setiap kebutuhan dan keperluan kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kutuk apapun Bapak Ibu Saudara. Mulailah Anda belajar menerima dulu. Ya, menerima. Kalau orang menerima itu perasaannya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Hah? Senang, bahagia, sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ada masalah, Anda harus percaya Anda sudah menerima. Jadi kalau ngadepin masalah, senyum atau merengut? Hah? Bingung? Waduh ini jawaban yang paling bagus. Bingung. Apa? Senyum ya Pak ya? Oh senyum ya. Wah. Senyum, ya nggak ada lagi yang merengut. Jadi kalau ada masalah, Anda ditipu orang, Anda dikerjani orang, ya pekerjaan lagi sepi, tetap tersenyum. Walau sana sini situ susah, semua orang pusing, ya apa? Tetapi aku tetap tertawa. Amin. Ya tersenyum Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena ekspresi orang yang menerima itu tersenyum. Ya makanya Bapak Ibu Saudara, ya, kami rohaniawan itu gampang kalau lihat jemaat yang suka tersenyum. Oh ini berarti sudah menerima banyak ini dari Tuhan, ya kan? Tinggal nunggu, terima kasih. Ya, gimana orang suruh ngasih kalau dia belum punya mindset menerima dulu Bapak Ibu Saudara. Mindsetnya masih usahaku, kerja kerasku, aku punya semua karena usahaku. Wah gak bisa. Dia harus menerima dulu semua itu datang dari Tuhan yang mengasihi saya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini saya punya ilustrasi sedikit. Bukan duit, tenang. Kunci. Ada permen. Kunci. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah teknik yang sangat mahal kalau Anda cari ya di YouTube. Bagaimana Anda bisa terbebas dari masalah hidup. Bahkan pelatihnya bilang ada orang yang hutang 500 juta itu 2 hari lunas. Anda mau dengar tekniknya, ini saya buka di sini. Dari teknik menerima, Bapak Ibu Saudara ya. Makanya Alkitab itu sungguh indah luar biasa. Dia itu dipakai oleh orang-orang luar dan dijual Bapak Ibu Saudara. Anda di sini terima gratis loh. Amin. Mosok gitu aja nggak mau datang. Amit amit. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara gini. Kekristenan itu kan dimulai dari apa? Menerima. Menerima itu tangannya genggam apa terbuka? Terbuka kan? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pengen hidupmu lepas dari masalah yang selama ini Anda pengen tapi nggak bisa lepas Bapak Ibu Saudara. Caranya itu sederhana sekali. Orang ini berkata, ada 3 pertanyaan yang Anda harus jawab. Yang pertama, apakah masalah itu bisa dilepaskan atau tidak? Anda jawab sendiri dalam hatimu hari ini. Yang kedua,
Kalau Anda jawab bisa dilepaskan, pertanyaan kedua, mau nggak Anda melepaskannya? Jawab sendiri dalam hatimu, nggak usah dijawab sekarang. Ya. Pertanyaan ketiga, ingat-ingat, kapan mau dilepaskan? Ya, pertanyaan pertama jawab misalnya, oh bisa dilepaskan. Yang kedua, mau nggak melepaskan? Mau. Yang ketiga, kapan mau dilepaskan? Kalau Anda bilang sekarang, lepas nggak? Lepas. Banyak orang pengen lepas, tapi digenggam terus masalahnya. Doa masalahnya digenggam terus. Padahal Alkitab bilang kekristenan itu dimulai dari menerima. Amin. Kalau Anda terima dari Tuhan, yang bukan dari Tuhan akan terlepas dengan sendirinya. Ada amin? Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Anda nggak perlu takut dan khawatir. Kalau hilang bahaya ini, gereja nggak bisa ada kunci. Anda nggak usah bingung gimana cara melepaskan masalahmu. Konsultasi dengan si A, si B dan lain-lainnya. Minta bantuan kiri kanan nggak usah. Anda cukup datang di gereja ini. Anda diingatkan bahwa kekristenan itu dimulai dengan menerima. Ketika menerima tangan Anda terbuka, yang bukan dari Tuhan akan terlepas dengan sendirinya. Amin jemaat. Jadi nggak perlu khawatir, terima dulu semua. Nanti yang bukan dari Yesus akan pergi, menyingkir, hancur, terlepas dengan sendirinya. Amin. Sakit penyakit, hutang, apapun Bapak Ibu Saudara, ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu hidupmu. Fokusnya bukan bagaimana caranya saya lepas dari ini. Fokusnya bukan cari pekerjaan dengan hasil yang lebih banyak. Fokusnya bukan menyisihkan uang lebih banyak, hidup irit-iritan. Fokusnya adalah Anda fokus pada Yesus, menerima. Maka ketika tangan Anda terbuka, maka otomatis yang bukan dari Tuhan itu akan sirna dengan sendirinya. Amin. Termasuk hutang-hutangmu, masalah suami istri, anak-anakmu. Sudah sekarang tutup case itu. Amin. Iblis akan terus memasukkan itu dalam pikiran kita. Fokus saja sama menerima kebaikan Tuhan. Ketika tangan Anda terbuka untuk kebaikan Tuhan, maka yang bukan dari Tuhan akan pergi dengan sendirinya. Amin jemaat Tuhan. Kehidupan yang penuh kuasa dimulai dengan kesadaran yang penuh bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kendali kenyataan atau tekanan hidup. Namun Anda hidup di atasnya. Amin. Hidup penuh kuasa itu bukan lagi hidup di bawah tekanan intimidasi, tapi hidup di atasnya. Di mana di atas itu duduk bersama dengan Kristus. Ayatnya Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Tuhan membangkitkan saudara dan saya juga. Dan memberikan tempat, apa saudaraku, bersama-sama dengan dia di surga. Waduh ini waktunya udah habis. Ya. Memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Bukan nanti, tapi sekarang ketika Anda percaya, Anda didudukkan bersama Yesus di surga. Anda duduk di tempat paling tinggi dari setiap masalah pergumulan Anda. Amin jemaat. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa. Apa saudaraku? Oleh kebenaran. Katakan oleh kebenaran. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Saya selesai ya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, mereka yang hidup dan berkuasa itu mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia, menerima. Nah, bagaimana caranya mereka berkuasa? Alkitab berkata melalui kebenaran. Nah, banyak orang hanya sebatas menerima kasih karunia, tapi tidak mengizinkan kasih karunia itu memimpin mereka di dalam kebenaran. Sehingga hidup mereka jatuh bangun terpuruk. Bahkan tidak bisa jadi kesaksian melalui kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka sebatas menerima kasih karunia tapi tidak mengizinkan kasih karunia itu memimpin mereka dalam kebenaran. Perhatikan, Yesus datang sebagai pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kasih karunia datang untuk menerima saudara dan saya apa adanya.
Apapun keadaan saudara hari ini, tangan Tuhan tetap terbuka untuk menerima saudara. Sipit matanya, belok matanya, putih kulitnya, hitam kulitnya, kaya, miskin, pintar dan bodoh, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Amin. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak hanya mengasihi saudara dan saya apa adanya. Tuhan juga punya kebenaran. Kebenaran ini yang menjadikan saudara dan saya menjadi ada apanya. Amin. Gereja ini dimulai dengan kasih karunia dan bertumbuh di dalam kasih karunia. Hari ini saudaraku, gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Gak usah jauh-jauh, 3-5 kilo dari radius gereja kita. Tetangga kiri kanan, semua mereka itu loh sering datang ke sini. Apa yang mereka lakukan? Pak, gimana caranya? Gereja di bawah jalan, hampir 1 meter di bawah jalan. Kok gak nyumber? Apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini jadi berkat buat mereka. Sekarang mereka punya pengharapan, ruko mereka direnov, ruko mereka diperbaiki. Karena mereka melihat, oh ternyata ada harapan. Sekalipun di bawah jalan, gereja tempatnya gak nyumber. Ya, kita membantu banyak tetangga, memberikan solusi, menguatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat bagi banyak orang. Amin. Kuatkanlah lutut yang lemah, berikan semangat orang-orang yang patah. Tahun demi tahun ke depan akan semakin banyak orang yang takut, cemas dan khawatir. Inilah saatnya gereja, saudara dan saya untuk keluar menjadi terang bagi mereka. Amin. Tapi bagaimana kita mau mengasihi, kasih kalau kita belum terima dulu. Pakailah waktu-waktu yang ada di tempat ini untuk menerima lebih banyak dari Tuhan. Terimalah anugerah dan kasih karunia-Nya. Amin. Maka Anda akan hidup dan berkuasa. Kalau Anda berkuasa, maka dosa tidak lagi berkuasa. Keterikatan tidak lagi berkuasa. Ketakutan tidak akan lagi menguasai Anda. Amin. Anda sudah dibangkitkan dan hidup di atas tekanan yang tidak bisa lagi mengintimidasi Anda. Amin jemaat. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu I See Grace dalam versi Indonesia dari awal ya. Penolongku, katakan, ku panggil namamu, Yesus, Yesus segalanya. Katakan harapanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku. Katakan hanya Yesus yang ku percaya, Yesus ku percaya. Katakan kau terpaku untuk aku. Katakan ketika kulihat. Sekali lagi dari awal katakan penolongku satu-satunya. Penolongku, ku panggil nama. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus saja. Harapanku, kekuatanku, hanya Yesus saja. Amin. Yesus ku percaya. Katakan Yesus kau terpaku hanya untuk aku, untuk aku, supaya Anda dibebaskan dari kaku lihat salib. Katakan anugerahmu karena salib Kristus, kasihmu menggapaiku. Amin, amin, amin. Darahmu menyucikan. Sembuhkanku dan bebaskanku. Katakan penebusku, penebusku. Percayalah jemaat Tuhan, dialah Tuhan yang sanggup menebus kita.
siksaan apapun, sakit penyakit, hutang piutang, apapun masalah yang sedang menyiksamu hari ini, Dia sanggup untuk menebus kita. Amin, amin. Dia Tuhan yang terbaku untuk aku. Mari semua jemaat kita berdiri bersama-sama. Kulihat salib, oh amin. Nugrah karya salib, Kristus kasih-Mu menggapaiku. Katakan darah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Sembuhkanku, bebaskanku. Anugerah. Mari angkat tanganku jemaat. Terus kasih-Mu menjamah. Mari serukan darah-Mu Tuhan telah menyelamatkan kami. Bebaskanku. Sekali lagi anugerah, anugerah pada salib, Kristus menjamahku, menjamahku. Darah-Mu menyucikanku, dan kami percaya Tuhan. Anugerah. Mari semua jemaat angkat hatimu, Kristus, dengan suara yang terbaik. Angkat hatimu, katakan Tuhan, hanya oleh darah-Mu kami ditebus, diselamatkan, disembuhkan. Bersama-sama jemaat lebih keras lagi. Dengan suara yang terbaik. Yesus Tuhan. Darah-Mu sucikanku. Sekali lagi bersama-sama jemaat. Anugerah. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya hidup oleh anugerah-Mu saja. Amin, amin. Mari katakan darah-Mu Tuhan. Kira lama-lama bebaskanku. Anugerah, oh Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang besar mengalir di tempat. Kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu nyata, anugerah-Mu sembuhkan kami dan membebaskan dan menyembuhkan dan melepaskan. Oh Yesus, lama-lama takara pasti lama. Yesus, Yesus Tuhan.
Semuanya dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala kutuk dihancurkan, segala roh kemiskinan dipatahkan, keberhasilan, keberlimpahan, kemenangan, kesembuhan mengalir terjadi di tempat ini. Oh, nama Yesus saja yang ditinggikan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. We worship you in this place. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Datang sebagai seorang anak, mintalah sebagai seorang anak, sebab Bapamu adalah Bapa yang suka memberikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I see grace, sacrifice, I see love, reaching, menjamah kamu. Darahmu yang berharga, precious blood, washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace, I see grace, sealed by your sacrifice. Reaching for me, precious blood, precious blood, washes and sanctifies, healing flows. Oh, amen. Once again, say together, I see grace, sealed by your sacrifice, I see love. Amin. Terima kasih Tuhan. Precious blood, washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace, I see grace. Oh, I see grace. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan pengagungan hanya bagi nama Yesus, satu-satunya nama yang berkuasa baik di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, pikiran yang baru, jiwa yang baru, yaitu pikiran, hati, dan jiwa yang sepenuhnya hanya percaya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, pribadi yang penuh kasih karunia dan berlimpah-limpah anugerah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang semua jemaat, mari angkat tanganmu dengan penuh sukacita. Terimalah segala berkat-berkat bagimu. Bawalah pulang segala kebaikan Tuhan ke tempatmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya, menjaga hati, jiwa, dan pikiran kita dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu.
memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang berbahan. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang sudah sehat, hutang-hutangnya lunas, katakan bersama amin. Bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini.